Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas sehari-hari. Di sini saya Abdillah Muiz dari kelompok pertama akan berdiskusi bersama teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penelitian kuantitatif yang akan kita diskusikan setelah saya ini nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Penelitian kualitatif, tentu teman-teman sudah bisa membedakan ya antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ketika kita berbicara kuantitatif pasti tidak jauh hubungannya dengan angka kuan, dengan numerik. Ketika kita berbicara dengan kualitatif berarti kita berbicara terkait substansi, berbicara tentang bagaimana penelitian itu dideskripsikan atau disampaikan dengan kalimat atau dengan kata-kata. Kemudian ketika ngomongin penelitian kuantitatif, maka pengertiannya adalah penelitian ilmiah secara sistematis terhadap fenomena serta hubungan-hubungannya. Nah, ini yang kita bedakan juga ketika ngomongin kuantitatif dan kualitatif. Ketika ngomongin kuantitatif atau penelitian kuantitatif, maka itu akan berbicara terkait fenomena. Ini karena latar belakang daripada filsafat yang digunakan adalah filsafat positivistik. Ya, itulah. Jadi berbicara bagaimana itu melihat kenyataan, fenomena yang ada dan kemudian kausalitas atau hubungan-hubungannya. Kemudian ketika kita berbicara terkait penelitian kualitatif, itu adalah filsafat positivistik, berarti berbicara terkait nomena, apa yang tidak terlihat. Jadi berbicara terkait substansial, esensi dan lain sebagainya. Nah, di sini akan kita jelaskan dulu terkait pertama adalah ciri daripada penelitian kuantitatif. Ciri yang pertama adalah sifat realitasnya dapat diklasifikasikan, konkret, terukur dan teramati. Sudah jelas ketika kita ngomongin numerik, kita bisa mengukur sesuatu dengan numerik itu, kita bisa mengamati dan juga bisa mengklasifikasikan, membedakan, dan juga bisa nanti akan ada korelasi dari keduanya. Kemudian ini hubungan ini yang menjadi saya sampaikan tadi, variabelnya kausalitas, jadi ada sebab akibatnya. Jadi semisal kita ngomongin penelitian apakah semangat belajar itu mengaruhi nilai belajar, lah di situ ada hubungannya terkait keduanya. Nah, di situ kemudian berbicara dengan kecenderungan daripada kuantitatif ini adalah generalisasi atau mengglobalkan, mengumumkan. Jadi dari khusus diumumkan, menerapkan misalnya penelitian di sini kemudian diglobalkan dengan hal-hal yang secara umum gitu. Kemudian condong bebas nilai. Condong bebas nilai dimasukkan di sini karena kita menggunakan numerik. Jadi memang data yang disajikan atau hasil yang disajikan berupa data tadi. Berbeda ketika ngomongin kualitatif, maka nilai atau esensi yang ditampilkan. Kemudian ketika berbicara terkait penelitian kuantitatif, ini ada karakteristik di mana ini sudah menjadi hal paten yang saya rasa dan sudah banyak ditemukan dan diketahui teman-teman juga. Yang pertama yakni validitas membangun untuk konsistensi daripada sebuah penelitian atau sebuah hasil yang diinginkan. Jadi semisal dari sekolahan itu pengen mengetahui nilai secara menyeluruh dari siswa-siswanya daripada kevalidannya, maka menggunakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Kemudian generalisasi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya ketika ngomongin penelitian kuantitatif ini kecenderungannya bahwasanya ini nanti akan diglobalkan, yang akan diumumkan dari khusus ke umum. Misalkan penelitian di wilayah ini mengenai data ini nanti bisa diglobalkan atau ditempatkan di tempat-tempat yang lain juga gitu. Kemudian instrumen. Nah, di sini perbedaan ketika ngomongin kuantitatif itu peneliti itu menggunakan instrumen. Jadi ketika ngomongin mau meneliti sebuah objek itu yang dikatakan tadi, itu peneliti menggunakan instrumen. Mungkin yang sering dipakai adalah kuesioner atau tes. Nah, di sini yang dipakai lewat itu. Jadi berbeda ketika ngomongin objek. Ketika kuantitatif itu mereka menjadi responden kan. Ketika ngomongin kualitatif, objeknya ini biasanya kecenderungan menjadi narasumber gitu. Dan yang terakhir adalah sudah itu tadi ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kiranya kekurangan dari saya, nanti bisa didiskusikan bersama-sama apa yang akan bisa ditambahkan dan kita diskusikan. Akhirul kalam hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.